ada sebagian yang berpendapat wajib dan arti wajib itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya yang harus dikerjakan. Kalau dikerjakan dapat pahala, dan barang siapa yang meninggalkan berdosa. Nah, kalau orang berwudu tidak membaca basmalah, hukumnya berdosa. Kalau dia berpendapat wajib. Sedangkan sunnah adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Akan tetapi barang siapa yang meninggalkan tidak berdosa, dan barang siapa yang melakukan dapat pahala. Baik. Ada dua pendapat membaca basmalah. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Kemudian yang berpendapat hukumnya wajib itu mereka berdalilkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur maullah alaihi." Yang artinya tidak sah sholat seseorang yang tidak berwudu, dan tidak sah wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Nah, dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa membaca basmalah pada waktu awal itu punya wajib. Nah, akan tetapi hadis ini kejadiannya dhaif, lemah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, seandainya hadis ini sahih, maka jelas menunjukkan kewajiban basmalah. Akan tetapi yang lebih kuat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini hadis yang lemah, dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau pegangan. Sehingga yang lebih kuat adalah membaca basmalah pada waktu hendak berwudu sunnah. Sunnah berdasarkan keumuman bahwa amalan-amalan yang baik itu disunahkan membaca basmalah. Di dalam setiap amalan yang baik membaca basmalah, dari keumuman itu saja. Nah, maka yang lebih kuat kesimpulannya adalah membaca basmalah pada waktu hendak berwudu adalah hukumnya sunnah. Barang siapa yang melakukan maka mendapatkan pahala, dan barang siapa yang meninggalkannya pun tidak berdosa. Baik. Wala yang bagi tarkuha, dan tidak seyogianya seorang muslim itu sengaja meninggalkannya. Nah, karena lebih baik seseorang membaca basmalah bertahan. Sifatuha al-yaqula bismillah, dan basmalah itu caranya adalah membaca bismillah. Ya, cukup bismillah saja. Ya, bukan bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Yang lebih sesuai, yang lebih cocok adalah bismillah. Nah, perbedaan antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah itu bismillah, sedangkan basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Seperti hadis tentang anjuran membaca basmalah sebelum makan. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang anak kecil yang tidak makan, "Samillah, kalau kamu tidak makan, maka jangan tasmiyah." Tasmiyah. Dan tasmiyah itu artinya membaca bismillah. Bismillah saja. Nah, jadi kalau kita tidak makan, baca bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Tidak ya. Baik. Jadi sunnah hukumnya membaca basmalah, yaitu ucapan bismillah. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wal hikmatu wallahu a'lam ikhtisasi hadhihi al-a'dha'i al-arba'ah bil wudu' li'annaha asra'u ma yataharraku min al-badan liktisab al-dhunub. Kemudian rahasia
apa dan hanya Allah yang mengetahui. Kenapa Allah itu hanya mengkhususkan 4 anggota badan saja pada waktu berwudu? Jadi kemarin di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 bahwa Allah itu pada waktu kita berwudu yang diperintahkan untuk dicuci maupun diusap adalah 4 yang wajib, yaitu muka, kemudian tangan, kepala, dan kaki. Kemudian di sini menjelaskan rahasianya kenapa cuma hanya 4 saja. Maka beliau berkata hanya Allah yang lebih tahu. Akan tapi diperkirakan apa? Di annaha asra'u ma yataharraku minal badani biktisabi. Karena 4 anggota badan ini adalah yang paling banyak dan yang paling cepat di dalam gerakan melakukan dosa. Nah, jadi 4 anggota badan ini adalah banyak terjatuh di dalamnya dosa. Ya, misalnya wajah itu banyak dosa yang ditimbulkan dari anggota badan itu, seperti mata memandang, atau telinga mendengar, mulut berbicara. Nah, banyak dosa yang terjadi pada wajah. Sehingga Allah pun mengkhususkan wajah untuk dicuci pada waktu berwudu agar dosa-dosanya bisa dikurangi atau terhapus, atau tangan memukul, menampar, atau yang lain. Dan kaki menendang. Nah, itu juga dijelaskan oleh teks di sini seperti itu. Maka fi tadhiri zahiriha tanjirun ala tadhiri batiniha. Maka seakan-akan Allah itu merintahkan untuk membersihkan anggota badan 4 ini secara luar, yaitu luar secara fisik, wajah, tangan, kemudian kepala, kaki dibersihkan sebagai satu peringatan untuk anjuran membersihkan di dalam hatinya juga. Nah, badannya dibersihkan, juga selanjutnya batinnya juga dibersihkan, hatinya. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-muslim kullama ghasala udwan minha khuffa 'anhu kullu khati'ah atabaha bidzalika udwi. Dan juga Rasulullah SAW telah memberitahu bahwa seorang muslim setiap dia mencuci anggota badan dari anggota wudu tadi, maka akan dihapus darinya itu dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan tadi. Nah, wa annaha takhruju khataaya ma'al ma' aw ma'a akhir ma'. Bahwa dosa-dosa yang ditimbulkan dari anggota badan tadi keluar bersama jatuhnya air, nah, atau bersama tetesan-tetesan air yang dilakukan pada waktu berwudu. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 244 dari Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah. Nah, bahwa setiap seseorang berwudu, maka dari setiap tetes air yang mengalir atau terjatuh dari anggota badan tadi menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan tersebut. Nah, dan akan tetapi tentu saja yang dihapus dari dosa-dosa tadi adalah dosa-dosa kecil. Nah, karena dosa terbagi menjadi 2, dosa besar dan juga dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa yang bisa terhapus dengan amal-amal saleh secara otomatis adalah dosa-dosa kecil. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan, dosa. Nah, sedangkan kalau dosa besar itu tidak bisa secara otomatis terhapus dengan wudu atau sholat, tidak. Karena dosa besar itu harus
disyaratkan adanya taubat. Nah, seseorang bertaubat, menyesal dan ada tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa. Nah, kalau seseorang misalnya suka mencuri dan mencuri besar-besar, maka kalau dia mencuri jam 9 pagi, kemudian jam 12 siang dia berwudu dan sholat, maka selama dia masih belum bertaubat dari perbuatan mencurinya, maka sholatnya dan wudunya juga tidak bisa menghapus dosa mencurinya, karena dia masih belum bertaubat. Bagaimana bisa terhapus? Nah, nanti saya jam 3 sore mau mencuri lagi, seperti jam 9 mencuri, jam 12 sholat, kemudian jam 3 mau mencuri lagi, maka tidak bisa sholatnya itu secara otomatis menghapus dosanya karena dia sendiri belum bertaubat. Nah, sedangkan yang dimaksud bahwa amal-amal saleh itu bisa menghapus dosa-dosa, itu adalah dosa-dosa. Ya, banyak. Nanti itu bisa menghapus dosa-dosa. Kemudian juga kalau kita berjalan ke masjid, itu setiap langkah itu kita dinaikkan derajat dan juga dihapus dosa-dosa. Maksudnya dosa-dosa kecil. Juga sholat antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka orang yang sholat subuh dan sholat zuhur itu akan dihapus dosa-dosa di antara kedua sholat tadi. Sholat zuhur dan sholat asar akan dihapus dosa-dosa. Semuanya itu adalah yang dimaksudkan dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar itu harus syaratnya bertaubat terlebih dahulu. Nah, baik, intinya di sini adalah seorang muslim itu minimal dosa-dosa kecilnya itu bisa terhapus dan tidak bertumpuk-tumpuk setiap hari, karena dengan wudu, dengan sholat dan dengan ibadah yang lain terhapus dosa-dosa kecil. Baik, kemudian saya melanjutkan. Tsumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ba'da wasfi hadhil a'dha ila tajdidil iman fi syahadataini isyaratan ila al-jam'i baina taharatain al-hissiyah wal ma'nawiyah. Kemudian setelah selesai berwudu, maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita semua untuk tajdidil iman, memperbaharui iman dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, maksudnya apa? Setelah selesai berwudu, apa doanya? Doa selesai berwudu apa hadis? Hadis apa hadis? Doa selesai berwudu apa? Hadis wudu doanya apa? Lupa. Mas Hari sama Mas Hari. Nah, yaitu baca syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi setelah selesai kita membersihkan anggota wudu kita, anggota badan, maka Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita untuk memperbarui kalimat syahadat. Dengan kalimat syahadat ini isyarat sebagai isyarat dan janji dalam menggabungkan antara 2 kebersihan. Kebersihan badan, yaitu kebersihan badan dengan wudu tadi. Muka dicuci, tangan dicuci, kepala diusap, kaki dicuci, badan kita bersih. Setelah itu kebersihan hati, kebersihan apa? Hati kita dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kotoran-kotoran yang ada di dalam hati berupa kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dan yang lain-lain itu bisa terhapus, bisa hilang dengan kalimat syahadat kalau diucapkan dengan ikhlas dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Maka seseorang akan bersih badannya dan juga bersih hatinya setiap hari seperti itu, minimal sehari 2 kali. Nah, ini rahasia wudu seorang muslim. Baik, rahisi yaitu maka kebersihan badan, bersih anggota luar itu takunu bil ma,
ala sifatil lati bayyanaha Allah fi kitabih min qasdi hadhihi al-a'dha. Kebersihan badan itu dilakukan dengan air tadi, mencuci dengan air yang telah caranya itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Itu berwudu. Wal ma'nawiyah, dan kebersihan ma'nawi, kebersihan jiwa itu takunu bi syahadataini allataini tusafirani minasyirk, yaitu dengan doa setelah wudu tadi itu bisa membersihkan hati kita dari kesyirikan. Saya wa qala ta'ala fi akhir ayatul wudu, dan Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman di akhir ayat di akhir ayat tentang wudu, yaitu apa? Setelah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak salat maka cucilah wajah kalian. Nah, setelah Allah memerintahkan kita kalau mau hendak salat berwudu, kemudian pada akhirnya Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah itu pula ayat ke-6, ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tidaklah Allah tadi memerintahkan kita berwudu dengan cara-cara seperti itu untuk liyaj'ala 'alaikum min haraj, untuk memberatkan kalian. Bukan tujuannya Allah memberatkan kita. Tidak. Akan tapi apa? Walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tapi Allah menginginkan dengan aktivitas tadi untuk membersihkan diri kalian, bersih badannya, bersih jiwanya, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan kenikmatan kepada kalian. Nah, dengan apa? Pahala. Dengan berwudu seorang dapat pahala, seorang dapat pahala, dan juga sehingga masuk surga, sehingga kenikmatan seseorang akan sempurna. Nah, bukan berarti Allah menginginkan rasa berat ibadah itu tidak, tapi ibadah itu bermanfaat bagi manusia itu sendiri. La'allakum tashkurun, semoga kalian mau bersyukur. Nah, wa hakadha ayyuhal muslim, dan seperti inilah wahai saudara-saudara muslim, syara'allahu laka al-wudu, Allah mensyariatkan kepada kita atau kalian wudu, liyutahhira laka atau liyutahhiraka ini min khatayaka wa liyutimma bihi ni'matahu 'alaika. Tujuannya Allah untuk membersihkan kalian dari dosa-dosa dan menyempurnakan kenikmatan kepada kalian. Nah, dan dosa dan memberikan kenikmatan, baik kenikmatan berupa pahala dan nanti di surga. Baik. Wa ta'ammalil iftitaha ayatul wudu. Kemudian setelahnya saya berkata, dan cermatilah tentang iftitah ayat wudu, pembukaan ayat wudu. Kita nanti kita cermati buka ayat Al-Maidah ayat ke-6. Perhatikan, cermati pembukaan tentang ayat wudu. Bihadzal nida al-karim, dengan panggilan yang mengandung penghormatan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, Allah sebelum memerintahkan kita berwudu, Allah memanggil. Yang dipanggil siapa? Yaitu wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan panggilan yang mengandung kehormatan. Faqad wajjaha subhanahu al-khitab ila man yantasib bil iman. Di sini Allah menunjukkan arahan perintah itu khusus kepada orang-orang yang mempunyai sifat keimanan. Nah, kalau orang itu tidak punya keimanan, tidak wajib dia berwudu. Tidak ada perintah untuk berwudu. Khusus orang yang beriman saja yang wajib berwudu. Li'annahu walladhi yusgha li awamirillah wa yantafi'u biha. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang dia bisa tergugah di dalam melaksanakan perintah Allah dan mengambil manfaat darinya, yaitu mau mengamalkannya. Nah, kalau orang kafir tidak bisa mengambil manfaat, tidak berpahala dan juga tidak mau melaksanakan. Wa lihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi pun bersabda, wala
yuhafiz 'alal wudu illa mu'min, dan tidaklah seseorang itu menjaga wudunya kecuali orang mukmin. Itu hadis Tauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. La yuhafiz 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah seseorang itu tidak menjaga wudu itu kecuali orang mukmin. Jadi yang biasa melakukan wudu dan menjaganya itu adalah khusus orang-orang mukmin. Nah, dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa wudu itu khusus diperuntukkan pada orang mukmin yang bermanfaat, yang mengambil faedah dan berpahala, itu khusus orang mukmin. Sedangkan orang kafir tidak bermanfaat. Kemudian juga pelajaran yang kedua bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa pentingnya seorang mukmin itu selalu menjaga wudu dalam setiap keadaan. Artinya wudu itu bukan hanya khusus saat sholat saja, tapi kita berusaha. Ini merupakan salah satu sifat orang mukmin, itu senantiasa menjaga dirinya itu dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudu setiap saat, hendak sholat maupun di luar sholat. Jadi misalnya kita bangun tidur, misalnya habis istirahat jam berapa, misalnya jam habis zuhur kita capek istirahat, kemudian jam 2 siang kita bangun. Nah, walaupun masih lama sholatnya, masih 1 jam, maka habis bangun tidur, salah satu sifat seorang mukmin adalah berwudu, dia suci. Nah, karena ini sifat orang mukmin yang biasa setiap detik, setiap saat itu dia dalam keadaan suci dan dalam keadaan berwudu. Nah, walaupun di luar sholat. Dan juga nanti kalau misalnya Allah memanggil kita setiap saat itu kita menghadap Allah dalam keadaan suci. Ini juga suatu hal yang bagus. Nah, dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu senantiasa setiap saat dalam keadaan suci. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya, wa man zada amma dzukira fi sifatil wudu fa huwa mustahab. Nah, kemudian apa-apa yang selain yang disebutkan di dalam sifat wudu yang kemarin, ya, sifat wudu yang berupa kewajiban, maka hukumnya sunnah. Man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin wa man tarakahu fala haraja alaihi. Nah, barang siapa yang melakukannya maka akan mendapatkan tambahan pahala, dan barang siapa yang meninggalkan maka juga tidak berdosa. Min sama fuqaha tilkal af'al sunnah wudu. Dan oleh sebab itu dan para ahli fikih menamakan perbuatan-perbuatan yang tambahan di dalam wudu yang kalau dilakukan itu berpahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa, namanya sunnah. Nah, apa saja sunnah wudu itu? Maka akan disebutkan berikut ini. Kemarin kita telah mempelajari kewajiban. Sekarang kita akan mempelajari sunnah wudu. Dan sunnah wudu artinya apa? Bahwa kalau kita lakukan hal-hal berikut ini, maka akan mendapatkan tambahan pahala, mendapatkan kesempurnaan di dalam berwudu. Karena wudu kita akan cocok persis sesuai dengan wudunya Rasulullah SAW. Sedangkan kalaupun kita tinggalkan, baik lupa ataupun sengaja kita tinggalkan, maka tidak mengapa dan tidak berdosa, tidak tercela. Baik, apa saja? Awalan yang pertama, siwak. Memakai siwak atau bersikat gigi. Sebelum wudu, sikat gigi dulu. Nah, atau memakai siwak, siwak lah, siwak macam kayu khusus dari Arab sana untuk membersihkan gigi. Di Indonesia tidak ada, bisa digantikan dengan gosok gigi. Sebelum wudu gosok gigi. Nah, seperti itu sunnah. Dilakukan bagus, ditinggalkan tidak mengapa. Baik. Wa taqaddam bayanu fadilatihi wa kayfiyatihi, dan telah lewat penjelasan tentang keutamaan siwak. Keutamaan siwak, Rasulullah SAW bersabda apa? Haratun lil fa, haratun li rabb.
siwak itu adalah sesuatu yang bisa membersihkan mulut dan menjadikan roh kita itu rindu dengan diri kita. Kaifiatuhu dan tata caranya memakai siwak. Bagaimana dengan tangan kanan atau tangan kiri berserah lewat. Wa mahalluhu ila al-madmadati liyahsula bihi. Dan kalau kita mau memakai siwak ini pada waktu berwudu, itu tempatnya di mana? Tempatnya pada waktu berkumur. Nah, kata Syekh Al-Albani seperti itu. Kalau kita berwudu, misalnya di tangan dengan berkumur, ya kan? Berkumur 3 kali, selesai, masukkan air ke itu. Setelah itu, bersiwak dulu. Setelah itu, boleh seperti itu, kemudian baru cuci wajah. Nah, ini bisa seperti itu. Atau bisa dilakukan sebelum berwudu. Nah, jadi kita sebelum berwudu, sudah cuci dulu, nah itu baru berwudu. Jadi telapak tangan. Nah, bisa pada waktu berkumur atau bisa sebelum mencuci telapak tangan. Nah, ini tempatnya. Wa bil madmadati tandiful fam listiqbal ibadah wa tahayyuli li tilawatil Qur'an wa munajatillahi azza wa jalla. Dan dengan bersiwak dan berkumur tadi itu akan mengakibatkan bersihnya mulut untuk kita menghadap melakukan ibadah dengan kesiapan, penuh kesiapan, yaitu penuh kebersihan, kesucian. Kita mau menghadap Allah dengan mulut kita dalam keadaan bersih, tidak ada bau mulut, tidak ada kotoran. Dan juga di tilawatul Quran untuk kita membaca Al-Quran. Nah, karena kita wudu mau sholat, ya kan? Mau sholat, dalam sholat ada bacaan Al-Quran, maka juga disunahkan untuk memakai siwak. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq, beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la'amartuhum bis-siwak inda kulli wudu." Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan siwak setiap hendak mereka berwudu. Setiap mereka hendak berwudu. Nah, kalau seandainya tidak memberatkan, maka siwak ini akan diwajibkan. Akan tapi kalau memberatkan, ya sudah sunnah. Disunahkan saja. Nah, ini hadis juga Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Imam Nawawi dan juga Ibnu Abdul Hadi. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang melemahkan, apakah secara makna benar hadis ini, yaitu indah kulit yang sahih, indah kulit salat, dan yang ada perbedaan adalah indah kulit, tapi maknanya benar. Nah, baik. Ini yang pertama ya. Jadi sunnah wudu yang pertama adalah memakai siwak atau kita pilih terlebih dahulu. Ini bagus untuk berwudu seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, sunnah wudu yang kedua adalah ghuslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu qabla ghuslil wajh. Nah, yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan 3 kali pada awal wudu sebelum mencuci wajah. Nah, mencuci telapak tangan sebelum mencuci wajah ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Diurudil ahadits karena ada hadis-hadis yang banyak yang menerangkan tentang hal ini. Hadis Utsman bin Affan, hadis Abu Bakar bin Zaid. Nah, mereka mencontohkan wudunya Rasulullah SAW, maka yang pertama kali adalah mencuci kedua telapak tangan. Baik. Kemudian, kenapa kalau ada orang berkata, kenapa mencuci kedua telapak tangan ini tidak wajib? Tidak wajib. Padahal Rasulullah senantiasa melakukan. Nah, Rasulullah tidak pernah meninggal. Tapi kenapa kok tidak sampai hukumnya wajib? Maka jawabannya, karena dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-6, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak melakukan sholat, maka yang kalian lakukan adalah apa? Langsung mencuci muka. Nah,
dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan mencuci kedua telapak tangan. Padahal di dalam ayat ini semuanya itu hukumnya wajiban. Wajah, kemudian lengan, usap kepala, usap kaki, ini wajib. Nah, dan tangan, telapak tangan ini tidak menunjukkan apa? Kalau telapak tangan ini tidak wajib. Kalau seandainya wajib, tentu saja akan disebutkan oleh Allah dalam ayat dan ayat itu adalah ayat tentang tafsir perincian. Yang itu Allah tidak. Nah, maka hukum sunnah berdasarkan perbuatan Nabi, akan tapi tidak sampai derajatnya wajib. Baik. Wali annal yadaini alatun naqlil ma' ilal a'dha. Nah, dan juga secara makna disunahkannya mencuci kedua telapak tangan itu adalah apa? Karena kedua telapak tangan ini ada alat untuk memindahkan air ke anggota badan yang lain, ya kan? Kita mencuci wajah itu dengan telapak tangan. Kalau telapak tangannya itu kotor atau najis, tidak bersih, maka ya wajah bukan tambah bersih, tapi malah terkena kotor atau najis. Maka disunahkan telapak tangan terlebih dahulu dicuci. Mencuci lengan juga dengan telapak tangan, maka disunahkan telapak tangan dicuci terlebih dahulu. Baik. Wa fi ghuslihima ihtiyatun li jami'il wudu. Dan dengan keduanya itu ikhtiar, Allah memberikan jaminan keamanan bersihnya seluruh anggota wudu. Wudu itu bisa bersih. Nah, ini yang kedua ya. Sunnah yang kedua mencuci telapak tangan sebelum mencuci wajah. Nah, kemudian seperti yang telah kita terangkan pada pertemuan kita sebelumnya, bahwa mencuci telapak tangan ini bisa menjadi wajib dalam satu keadaan, dalam satu peristiwa. Apa itu? Siapa yang masih ingat? Kemarin mencuci telapak tangan itu bisa naik menjadi wajib kalau pas apa? Kalau masih ingat? Masjid. Nah, habis bangun tidur ya, habis bangun tidur terutama malam hari. Nah, habis bangun tidur malam. Kalau kita berwudu dan sebelum kita berwudu kita tidur pada malam hari, itu maka mencuci telapak tangan ini punya wajib khusus setelah bangun tidur pada malam hari. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Nah, jika istaiqadha ahadukum min nawmihi fala yudkhil yadahu hatta yaghsil ina hatta yaghsilahuma thalatha marrat fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu." Nah, jika yang artinya adalah jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka jangan langsung memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana, dalam tidur, atau dalam ember, atau dalam sekolah, langsung itu. Jangan. Tetapi hendaklah mereka mencucinya terlebih dahulu. Mencucinya dengan perintah, hendaklah mereka mencuci 3 kali terlebih dahulu. Nah, karena dia tidak tahu tadi kedua telapak tangannya itu kemana, yaitu pada malam hari dan kemana tidak tahu letaknya. Nah, ini khusus khusus habis bangun tidur malam hari. Para ulama mengkhususkan pada malam hari. Malam hari bahwa mencuci kedua telapak tangan itu wajib. Selain itu hukumnya sunnah. Kemudian kita beralih yang ketiga. Sunnah wudu yang ketiga yaitu al-bada'atu bil madmadati wal istinsaq qabla ghuslil wajh. Yaitu artinya memulai atau mendahulukan berkumur dan memasukkan air ke hidung
sebelum mencuci wajah. Nah, ini sunnah. Jadi kalau seseorang itu berwudu, itu sunnahnya apa? Sunnahnya berkumur dulu, kemudian setelah itu memasukkan air ke hidung, dan baru setelah itu mencuci wajah. Ini sunnah. Kalau seandainya ada seorang wudu, mencuci wajah dulu, baru setelah itu berkumur dan istinsak. Maka apa hukumnya? Hukumnya boleh. Tidak mengapa, tidak berdosa, akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Nah, sunnahnya apa? Sunnahnya yang bagus, berkumur, hidung, baru wajah yang lain. Kalau ada orang wajah dulu, kemudian berkumur, atau masukkan air ke hidung, boleh. Atau masukkan air ke hidung dulu, baru berkumur, baru wajah, boleh. Pulang kembali. Nah, jadi sunnahnya bagusnya berwudu, kalau berkumur, masukkan hidung, baru wajah. Nah, ini sunnah. Baik. Liwurudil bada'ati bihima fil ahadits. Karena apa? Adanya keterangan mendahulukan berkumur dan istinsak sebelum mencuci wajah. Nah, baik. Kemudian juga yang termasuk sunnah adalah yubalighu fiha in kana ghairu sha'im. Dan juga disunahkan untuk memasukkan air ke hidung dengan balagh itu apa? Dengan sebenar-benarnya, artinya benar-benar masuk. Nah, ini juga sunnah. Memasukkan air ke hidung sampai benar-benar naik ke lubang hidung. Kecuali dalam keadaan berpuasa ya. Kalau berpuasa cukup di ujung-ujung lubang hidung saja. Akan tapi kalau selain berpuasa itu disunnahkan balagh sampai masuk. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Laqit bin Sabirah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda apa? Wa balik fil istinsak illa an takuna sha'iman. Hendaklah kalian benar-benar memasukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan kalian sedang berpuasa. Nah, maka ini hukumnya sunnah pula. Masukkan air ke hidung dengan sampai ke atas. Nah, kecuali juga selain puasa apa? Kalau misalnya punya sakit luka atau ada penyakit di lubang hidung yang kalau kita masukkan air itu membuat sakit atau perih juga dalam keadaan itu tidak sampai masuk. Nah, baik. Itu yang ketiga. Dan juga dalam mazhab pula ya, di dalam berkumur itu mubalah pula. Tidak rahmat dijadi kami, yaitu pada waktu berkumur itu juga tidaklah air itu berputar menyeluruh di lubang mulut. Nah, seperti juga sunnah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wa min sunnatil wudu taqlilul lihyah al-kathir bil ma' hatta yablugha da'ilah. Sunnah yang keempat adalah taklil, menyela-nyela jenggot yang lebat dengan air sehingga apa? Air itu masuk ke mana? Masuk ke kulit, meresap ke dalam kulit. Baik, ini sunnah ya. Baik, kita perlu perhatikan jenggot itu terbagi jadi dua. Jenggot yang lebat dan jenggot yang jarang ya. Jenggot terbagi dua. Jenggot lebat dan jenggot yang jarang, tidak lebat. Kemudian bagaimana cara mengukur jenggot itu dikatakan lebat atau jenggot itu tidak dikatakan lebat? Adalah kita lihat dari depan.
Kalau ada orang punya jenggot, kita lihat dari depannya. Kalau dari depan kita lihat jenggot kulit dalam yang di bawah jenggot itu kelihatan, itu namanya berarti tidak lebat. Itu ukurannya ya. Kalau kita lihat dari depan, kulit yang di dalam ini masih kelihatan, itu namanya jarang. Dan kalau kita lihat dari depan, rambut jenggot ini menutup sehingga kulit yang di dalam ini tidak kelihatan, namanya lebat. Itu ukurannya ya. Jadi ukuran jenggot lebat adalah jenggot yang menutup kulit dalam sehingga tidak kelihatan dari depan. Sedangkan yang jarang itu ukurannya kulit di dalam itu tidak tertutup sehingga masih kelihatan. Nah, ini kita pahami. Setelah kita paham, ini ada perbedaan hukum antara orang yang jenggotnya lebat dan jenggotnya tidak lebat. Kalau orang itu jenggotnya lebat, itu apa? Dia tidak wajib air itu terkena kulit yang di dalam jenggot ini. Jadi kalau dia jenggotnya lebat, ini kan jenggot termasuk wajah kan, misalnya Bapak ini ada bagian wajah yang tertutup jenggot. Maka tidak wajib bagi dia kulit yang tertutup jenggotnya harus terkena air sampai gosok-gosok biar tetap, itu tidak wajib. Tapi sunnah ya. Jadi kalau jenggotnya lebat, itu dia disunahkan untuk menyela-nyela jenggotnya. Agar air itu sampai meresap masuk ke dalam kulit. Sunnah. Ya, ini yang dimaksud sunnah. Berbeda hukumnya kalau jenggotnya itu jarang atau tidak lebat. Maka harus ini kulit yang tertutup jenggotnya yang jarang itu harus kena air. Tidak boleh tersisa. Nah, tidak boleh ada sisa-sisa yang tidak terkena air kalau jenggotnya jarang. Sedangkan kalau jenggotnya lebat, dia misalnya jenggotnya lebat, dia mencuci wajah ini, kemudian cuma jenggotnya diginikan. Tidak mengapa, boleh. Walaupun di dalamnya ini masih belum terkena air. Karena lebat nggak apa-apa. Karena yang Allah perintahkan bagi orang-orang yang lebat itu cukup permukaannya. Sedangkan yang di dalam yang tertutup ini tidak harus kena air. Ini pada waktu wudu ya. Jadi kalau mandi janabah tidak. Kalau mandi janabah harus kena. Rambut ini harus digosok-gosok, jenggot juga harus digosok-gosok supaya air masuk. Ini kalau pas mandi. Sedangkan kalau wudu ini cukup permukaan saja. Ini sunnah diginikan sunnah biar air kena masuk, ini sunnah. Tapi kalau seandainya dia cuma diginikan saja airnya tidak masuk, tidak berdosa. Kalau lebat. Tapi kalau jenggotnya jarang harus ini kulit yang tertutup jenggotnya harus kena. Karena jenggotnya jarang. Baik. Berdasarkan hadis lagi minta burah pula Rasulullah SAW bersabda wa khallil lailal asari wa khallil Rasulullah SAW khallala tidak tawadda khallala baina lisyatain. Rasulullah SAW kalau berwudu itu khallala, hal itu menyela-nyela jenggot dan jenggot Rasul lebat ya. Jadi baik, ini ada dalil. Kemudian yang termasuk sunnah pula adalah tahlilul asabi al-yadaini wa rijlaini. Menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Ini termasuk para ulama mengatakan sunnah. Menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kalau jari-jari tangan caranya dengan seperti ini ya, dengan nanti berwudu cuci tangan dengan seperti ini. Itu cukup. Menyela-nyela. Sedangkan kalau kaki ini caranya begini ya. Dengan
Baik, apa dalilnya? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil tentang masalah ini. Apa ada dalilnya apa ya? Dalilnya hadis Sakit bin Sabura tadi terusannya Rasulullah SAW bersabda, "Tasdiqul wudu wa khallil bainal asabi wa balik fil istinsak illa an takuna sha'iman." Nah, kalian ratakanlah wudu dan khallil bainal asabi, tidaklah kalian menyela-nyela antara jari-jari dan balik fil istinsak. Jadi memasukkan air ke ini. Illa an takuna sha'iman. Nah, ini dalilnya yang menunjukkan jari-jari itu telah pula, termasuk sunnah. Kemudian yang kelima, jangan lupa ya, jangan. Saya tinggal sebentar ya, kita. Yang kelima, sunnah yang kelima ada ad-dayamun, mendahulukan anggota badan yang kanan. Mendahulukan anggota badan yang kanan, yaitu lengan kanan dulu, baru lengan kiri. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Nah, seperti ini sunnah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersabda atau beliau berkata, Aisyah, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammun fi tarjulihi wa tanaqulihi wa tasawwurihi wa tisanihi kulli. Bahwa Rasulullah SAW itu menyukai mendahulukan anggota badan yang kanan dalam memakai sandal, di dalam menyisir rambut yang sebelah kanan dulu, dan di dalam apa? Atau dalam bersih, berwudu, mandi, termasuk didahulukan anggota badan yang kanan dulu. Nah, itu dalam hal-hal yang baik itu bagian tubuh yang kanan didahulukan. Masuk rumah, kaki kanan, masuk masjid, kaki kanan. Sebaliknya hal-hal yang kotor, masuk kamar mandi, kaki kiri. Nah, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Nah, seperti itu. Dalam hal-hal yang baik didahulukan yang kanan. Ini sunnah. Kemudian hadisan yang keenam, sunnah wudhu yang keenam adalah ziyadatu alal ghuslati al-wahidah. Tambahan dari satu kali wudhu. Nah, mencuci lebih dari satu kali, ini sunnah. Jadi apa? Kalau mencuci wajah satu kali, ini hukumnya wajib. Wajah dicuci satu kali, hukumnya wajib. Ditambah 2 kali, sunnah. Ditambah 3 kali, sunnah. Ditambah 4 kali, tidak boleh. Kalau lebih dari 3, ini tidak boleh. Karena berlebihan. Israf, berlebihan dan tidak ada tuntunannya. Maksimal 3. Yang usapan atau cucian yang kedua dan yang ketiga itu sunnah. Cucian yang pertama hukumnya wajib, cucian yang kedua dan yang ketiga sunnah. Lebih dari ketiga tidak ada syariat. Nah, baik, selesai ya. Selesai 6 sunnah wudhu. Baik, kemudian beliau berkata, Syekh, hadis surut al-wudu wa furuduhu wa sunanuhu. Inilah penjelasan tentang salat al-wudu, kewajiban-kewajiban wudu dan sunnah-sunnahnya. Ya tidak logika an tata'allamaha wa tahris ala tadbiqaha fi kulli wudu. Nah, hendaklah kalian wahai umat Islam untuk semangat dalam mempelajarinya dan dalam mempraktikkan setiap wudu kalian. Liyakuna wudu'uka mustaqbilan sifatul masru'ah, agar wudu kalian itu lengkap dengan sifat-sifat yang disyariatkan, yang ditentukan. Litajuza ala sawab, litajuza ala, agar memperoleh pahala yang sempurna pula. Baik, wa nas'alullah lana wa laka al-mazida min al-ilmi nafi' wal amal shalih. Dan kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita semua tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Baik, selesai pembahasan tentang sunnah-sunnah wudu. Kemudian pada kesempatan berikutnya, insya Allah kita lanjutkan tentang sifat wudu, yaitu praktek urusan wudu dan
dari kemarin teori-teori, sekarang bagaimana prakteknya pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, bisa silakan. Jadi saat berkumur itu lupa berapa kali, sampai 4 kali. Ambil yang banyak. Kalau kita lupa, kita perkiraan 2 atau 3, ambil yang 3. Jadi kalau ragu-ragu ya, saya tadi umur berapa kali ya, 2 atau 3, maka ambil yang 3. Nah, nanti sudah tidak usah ditambah. Nah, karena yang penting satu. Kalau lupa belum ya harus 1 kali. Kalau sudah yakin 1 kali, yang kedua ditambah. Nah, kalau kemungkinan 3 atau 4 sudah cukup. 2 saja kan? Kan ya. Kita masukkan hidup air itu nggak bisa pakai itu pakai dibersihkan dulu, dikeluarkan, baru kemudian istinsah, yaitu apa? Itu kotoran-kotoran yang dalam hidung itu dikeluarkan dulu, kemudian setelah itu baru istinsah. Dengan istinsah itu termasuk salah satu obat untuk menghilangkan flu. Dan karena apa? Dengan itu akan bersih virus-virus dan penyebab-penyebab flu tadi. Nah, seperti itu. Jadi apa? Dibersihkan dulu, dikeluarkan kotorannya, baru lanjut masukkan air dan dikeluarkan. Dan itu insya Allah akan menjadi sebab sembuhnya flu. Nah, seperti itu insya Allah. Ya, benar. Mengucapkan basmalah di luar sebelum masuk kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi, kita misalnya sudah niat wudhu dalam kamar mandi dan artinya wudhunya itu jauh ya, kamar mandi sudah wudhu. Maka boleh kita wudhu di kamar mandi. Yang tidak boleh adalah di atas WC, tidak boleh di atas tempat buang hajat, tidak boleh kita artinya berpikir ataupun melakukan ya. Jadi kita di luar ya, di luar dan niat mau berwudu sebelum masuk kamar mandi, kita baca bismillah, kemudian berdoa, doa mau masuk kamar mandi, setelah itu mandi dan berwudu. Kalau lupa, sudah terlanjur masuk kamar mandi dan di situ ada najis, misalnya kotoran-kotoran dan najis, maka lebih baik kita tidak baca basmalah. Kalau sudah terlanjur lupa, kita tidak perlu baca basmalah karena hukumnya sunnah. Kalau bisa sebelumnya, kalau sudah terlanjur ya tidak perlu mengucapkan basmalah. Kalau memang di kamar mandi itu tempat yang kotor, banyak najis. Nah, baik. Kalau banyak hidup itu Nah, kan pulang mengalir gitu. tidak mengapa. Ya, tidak apa-apa. Air yang mustamal. Rasulullah SAW dan para sahabatnya pun mereka berwudu dengan ina, dengan wadah. Tidak ada zaman dulu kan. Nah, tidak mengapa. Ya. Artinya ini hidup, kemudian kita masukkan tangan, kemudian kita tangan ambil berkumur, tangan. Ya, gitu. Juga harus mengalir dari atas saja. Tidak harus. Setelah di muka, karena jenggot termasuk muka, yaitu jadi sunnahnya berkumpul dulu, kemudian masukkan air ke hidung, baru muka, kemudian jalan. Masalah muka yang anak tahu itu harus sholat. Yang anak itu ada sholat.
Kalau hadis laula ana syukru ala ummati amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalau yang artinya apa? Kalau tidak memberati umatku, aku akan mewajibkan umatku untuk bersiwak setiap kali sudah mereka sholat. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini jelas sahih ya, jelas sahih. Bahwa siwak itu disyariatkan sebelum sholat. Jadi sebelum sholat kita masuk masjid, siwakan, masuk gigi. Nah, seperti itu jelas. Ini dari Bukhari Muslim sangat kuat. Sedangkan kalau lafaz laula ana syukru ala ummati amatu biswakin dan kulli wudu pada waktu hendak kali berwudu, itu riwayat Imam Ahmad di luar Bukhari. Dan sebagian ulama melemahkan hadis ini bahwa pada waktu berwudu itu tidak disunahkan pakai siwak, tapi yang disunahkan itu sebelum sholat, setelah berwudu selesai siwakan. Ini jelas dalilnya. Kalau sebelum berwudu, ini hadisnya Imam Ahmad, dan ada sebagian ulama yang mensahihkan seperti Imam Nawawi juga kitab Majmu' dan juga Ibnu Abdul Hadi mensahihkan, dan sebagian ulama yang lain mensahihkan. Tapi secara makna benar seperti itu. Sebelum berwudu kita siwakan, setelah berwudu pun siwakan lagi. Dan kalau sikat gigi cukup sebelum berwudu ya. Kalau sikat gigi cukup satu kali saja sebelum berwudu, sudah mencukupi sebelum sholat. Nah, doanya itu cara itu sudah tidak hanya Allah baca'alni minal tawabina wa minal mutatahhirin. Itu tambahan itu riwayat Imam Tirmidzi. Sedangkan riwayat sedangkan riwayat yang di dalam Sahih Muslim itu riwayat Muslim itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Muslim, Imam Muslim. Dan ini jelas sahih ya, Imam Muslim. Sedangkan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, ini tambahan dari Imam Tirmidzi. Dan tambahan ini hukumnya mustahil. Mustahil itu hadis goncang, tidak sahih, hadis lemah. Nah, termasuk tambahan yang sahih lemah, sehingga yang kita amalkan yang lebih menenangkan hati cukup sampai abduhu wa rasuluh. Ini dari Imam Muslim. Insyaallah hadis ini subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta